Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kemudian kita sambung ke pengajian kita halaman 11. 3 baris dari paslon itu ke ujung. 13 baris dari bawah ke atas, 3 baris dari paslon ke bawah. Maka tiadalah tertentu arahan tidak dihukumkan makruh memakai air itu pada wudu dan mandi, hanya dimakruhkan memakai dia pada badan secara mutlak. Nah, ini pentingnya. Apa yang makruh? Airnya terlalu dingin yang membuat badan itu mudarat, berbahaya, membahayakan badan karena terlalu dingin mandi dengan air es. Es dibuat dari ember, dimandikan airnya. Kalau datangkan jantung stroke, begini. Nah, ini dalam agama seperti ini. Berarti agama ini tidak memudaratkan pemeluknya. Sampai masalah air terlalu dingin aja makhluk. Jangan agama yang disalahkan. Kitanya yang salah memahami agama. Jangan bawa agama. Ngomong berani nggak bawa agama. Ini agama. Ngatur jangan sampai memakai air yang terlalu dingin, sangat dingin. Nah, lalu sambungannya, kenapa maka dianggap itu makruh? Karena menegakkan ia akan sempurna rata air pada anggota. Sulit meratakan air ke anggota karena air itu sangat dingin. Meratakan itu kayak ini loh Ibu. Meratakan itu ini. Bukan meratakan ini. Kalau ada orang ngomong ini, sudah meratakan. Itu menyentuhkan air dengan tangan. Namanya meratakan. Airnya sangat dingin. Kira-kira orang ini menjapainya. Dinginan. Apa tadi meratakan? Dia kembali. Itu alasannya. Atau karena memberi mudarat pada badan, memudaratkan badan. Berarti badan tidak enak karena air ini bersangat dingin. Maka tiadalah tertentu arahan makruh memakai air itu pada wudu. Ya, coba pahami baik-baik. Kan tadi pada badan keseluruhan badan. Mandi keseluruhan badan. Kalau pada wudu tidak keseluruhan badan. Wudu, anggota wudu bukan tangan, sebagian kepala, telinga, sunnah, kaki, tidak keseluruhan badan. Sambungannya lagi, dan mandi. Mandi Bapak Ibu maaf, bisa juga kalau bukan mandi wajib, tidak mandi keseluruhan badan, kadang-kadang kepala tidak mandi, ya. Kecuali mandi wajib keseluruhan. Dan mandi wajib bisa dikelilingi. Ini ya. Dalam kitab di Anatul Talibin juz pertama, mandi wajib itu bisa dikelilingi. Saking dinginnya berbahaya bagi badan. Allah dulu. Ini saking dinginnya kita berada di daerah negara yang turun salju, yang tidak ada matahari atau jarang matahari muncul. Daerah kutub, mana itu memanaskan air,
masih terasa dingin menurut orang Indonesia. Lalu gimana? Kalau mudik, aku pada satu dikritik aja matinya. Kepala dulu mau selesai sampai lupa. Kepala apa itu? Kemudian subuh lagi. Tapi jangan nyambung lagi. Jangan nyambung lagi ronde berikutnya. Terblokir lagi mandi di sini. Ini selesai sudah. Apakah dia bergaul, apakah dia habis haid, kritik. Boleh. Kalau keseluruhan badan berbahaya nanti. Saking dinginnya, sambung lagi. Subuh mandi di sini. Terus, nah maka itu Pak Ibu tidak tertentu makhluk. Bisa dihukumkan cara seperti itu tidak makhluk. Hukum orang dahulu Pak Ulah saking hati-hatinya sampai bawang mentah dia udah mau makan di dulu di Banau. Ingat ibu-ibu di Banau dulu diakui supaya dianggap jangan makhluk karena mau makan bawang mentah itu mau makhluk. Tapi sudah sampai orang di Banau dulu. Karena dulu kan gak ada ukur, beda ukur dianak dulu, kemudian ditusuk, diambil, dianak di orang ngobrol lain bisa capai. Ulun melihat bininya Guru Sukri, melihat memakan laki ini Guru Sukri, bahwa itu bahan apa sebenarnya ibu-ibu ini yang memakan laki pakai cacapan doang dihantam mata aja lah. Maka jadi ibu-ibu ada berbunyi boleh tapi makhluk orang saking api dengan hukum. Guru menceritakan alhamdulillah guru yang makan baik bersama si dengan maghrib dari isya. Cacapannya tuh bawang di asam kampung ada di lombok baik buat kemudian apa tuh kebundu lalu langsung orang dari coba saking apinya sampai makro dijauhi karena makro itu dianjurkan untuk ditinggalkan walaupun dikerjakan tidak berdosa. Ditinggalkan beribadah jadi ibadah, dikerjakan memang tidak berdosa. Tapi kalau hitung-hitungan itu kita rugi mengerjakan makro. Ada jalan dapat pahala. Kenapa malah ditinggalkan? Makro mengerjakan tidak berdosa, tapi meninggalkan berpahala. Hitung-hitungan lebih baik cari pahala. Ada yang disumpah dulu dia dalam nasi, supaya jangan mati. Wah biasa kurang dahulu. Wah ini kan dia lagi. Tak bawa kayak itu di dalam dapur. Sebiji dua biji, samanya 3 diambil satunya nanti kayak kucing. Pakaran. Mirip. Hanya dimakruhkan memakai dia pada dada mutlak. Makruh itu memakai pada dada secara keseluruhan. Dan kita seikungan Allah, seawal kan saking dinginnya berbahaya. Gimana supaya makruh bisa dikritik? Seperti kita berwudu, bisa kan berkritik? Bisa, tapi tidak dapat pahala sunat. Apabila makan berbuka, gak semua dulu, ngomong gak semua.
tikung progres. Setelah tikung progres, nyambung pulang ke Sultanan. Selesai membasuh tangan, samanya telepon berdiri. Apa? Aku anak dia Aisyah, itu di rumah ada foto seperti muka itu untuk menerima di Aisyah. Dan kita mencoba besok tinggi, besok apa lagi? Sebagian boleh juga, tapi kadang-kadang pahala sunat mualah karena sunat berurutan mualah yang putus. Sebelum air kering di muka, sambung lagi tangan. Sebelum tangan kering lagi, sambung kepala. Belum lagi kering, sambung basuh telinga. Belum lagi kering, sambung basuh lagi. Itu sunat. Tapi kalau ingin diputus, kredit, tidak. Jangan terjadi yang membatalkan wudhu. Artinya makruh ini langsung yang menyebabkan mudarat ibadah. Itu yang disebut hanya dimakruhkan memakai air yang sangat dingin tadi atau sangat sejuk tadi pada badan mutlak secara makruh. Artinya makruh kalau keseluruhan badan, kecuali tadi membasuh. Karena dalam berwudu tidak keseluruhan badan, kecuali mandi pun bisa dikredit sampai segitunya Pak Ibu supaya bakul ini bisa dihindari. Jelas sekali. Nah, kita teruskan lagi. Yakni sama ada dipakai iya air yang sangat sejuk tadi akan wudhu. Asal hukum, ini asal hukum. Air yang sangat sejuk ini maksudnya apa itu? Kalau dipakai untuk berwudu, tapi kalau kita berada di daerah yang sering ada matahari, atau memang di situ kotor, atau memang di situ salju, tidak boleh tidak. Terpaksa karena kita darurat. Tapi kalau badan kita berbahaya dengan kita menggunakan air yang sangat sejuk tadi, caranya gimana? Kita kredit. Itu caranya. Sama aja Bapak Ibu, airnya panas airnya. Diminum sakit, jangan diminum dulu, dikredit. Panasnya saja. Nanti dulu, kan bisa tuh. Nanti dulu, bisa juga Bapak Ibu. Nah, dia minum. Kepanasan, dipaksa. Sakit enggak? Sakit, makok. Jangan dipaksa, jangan disiksa, karena sakit, terlalu panas, dinginkan. Makruh lagi Bapak Ibu sambil minum sambil bernapas. Makruh lagi sambil minum sambil bernapas, makruh karena yang masuk ada CO2 ya. Nanti segitunya. Berarti jangan sampai mengerjakan makruh. Dengan tangan kanan, bibir sentuhkan ke sini, karena bibir ini ada indera perasa. Apabila bibir ini cocok dengan air ini panas dinginnya, aman mulut kita. Nah, minum, cocok. Cocok, belum haus juga. Tapi kalau bibir, nah seperti ini kepanasan, dipaksa, menyiksa diri itu. Assalamualaikum, ujar orang memaksakan diri meminum air yang sangat panas itu karena ini kalau ya
Saya semuanya boleh nah propos. Nah, terima kasih. Propos ya kita itu. Nah, makanya ada indra perasa. Itu apakah kita mengerjakan makruh waktu minum atau tidak? Itu tergantung yang kita pelajari. Ini jalan supaya kita hidup ini benar. Kemudian lagi atau mandi. Nah, mandi. Kalau langsung sekaligus badan kita nanti jadi mutlak bertahap mandi. Ini bisa dulu. Seperti kalau ada mandi wajib dari kaki dulu, dari kaki. Kemudian karena dinginnya luar biasa, kaki dulu sampai ke pinggang. Dia sudah menyesuaikan badan air. Artinya jangan sampai terkejut badan kita ini dengan air yang kita makan. Kemudian bertahap lagi sampai ke pundak ini, bertahap lagi itu baru sampai ke kepala. Nah, jangan langsung kepala. Sunat mandi itu dan sehat dari bawah baru ke kepala. Jangan langsung ke kepala. Ada sedikit orang Bapak Ibu bahkan meninggal dunia. Dia kurang pelanggar dari sini di kamar mandi. Nah, ini cara agama dan lainnya. Nah, dan lainnya itu apa Bapak Ibu? Babasut, selesai buang air kecil, buang air besar dengan air es. Allah, ibadah kami dengan air es. Babasut, akan jujur dengan air panas saja terjadi. Dengan air ini yang bersama dan lainnya di sini seperti kita buang air besar, buang air kecil. Maka keluar, kalimat keluar itu dalam fikih ada dihukumkan makruh. Nah, namanya pengecualian. Ini perlu dipahami istilah. Dalam belajar fikih, kalau ada keluar artinya ada masuk makruh. Hukumnya boleh saja. Apa? Keluar dengan yang sangat hangat dan yang sangat sejuk. Berarti kada dihukumkan sangat sejuk, tidak dihukumkan sangat panas atau hangat. Yaitu air yang ukahar, catatan ulun bahari waktu belajar yang sedang. Ulun ada catatan, ada debitan. Ukahar itu sedang, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk. Catat yang hasil belajar kita. Ini membaca surah kita berguru ada di dalam salah. Nah, ukahar di situ bahasa ulang bahari maksudnya sedang, tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Ayo yang nanti tetap ukahar itu tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Ulun catatan ulun sampai sedang. Inilah cara belajar oleh guru beritahu. Ulun kita ini berguru dulu. Makanya kalau berbeda paham kan, sampai berguru sama siapa? Baca kitab itu. Baca seorang, berarti paham dari sampai bukan dari guru dia. Ini kita kadang-kadang berbeda pahaman ini baik. Ulun kadang-kadang dengan pemahaman orang. Tetapi kalau berbeda, kita harus jujur. Yang hasil belajar kita ini hasil membaca seorang. Ulun membaca seorang, berarti paham dari dia. Ini yang ribut-ribut tuh, ini yang punya ribut, pahaman tuh berbeda.
Untuk pertanyaan pertama, yang berguru sama siapa? Baca kitab ini. Selesai. Apa membaca kitab karena ada berguru? Semua orang bisa. Berguru. Apabila kita berguru, Bapak Ibu, pahaman kita tuh semata-mata menyampaikan ilmu. Lalu kita tidak merasa menggurui, yang ada menyampaikan ilmu guru. Itu caranya. Bukan menjual guru, kasihan guru dijual. Senang sekali menjual guru. Ini kalau benar, kalau salah, fitnah lagi. Nah ini nih, coba ukar saja airnya. Tidak terlalu sejuk, tidak terlalu panas. Hangatnya dan sejuknya sedang, maka dia adalah makruh memakai dia. Hukumnya apa? Kalau nggak makruh, hukumnya boleh. Meninggalkan makruh dapat pahala. Hukumnya nah, sunat meninggalkan makruh. Ini tidak makruh, bukan meninggalkan makruh. Karena kalimatnya pahami. Bapak Ibu, meninggalkan makruh hukumnya ibadah, berarti dapat pahala. Kalau tidak makruh hukumnya boleh. Paham kan nih? Tadi hati-hati ini bahasa fikih. Minta maaf kalau ada guru-guru di sini. Kalau bahasa fikih hati-hati. Fikih itu banyak kata-kata yang tersirat. Kan ini makruh. Airnya sangat panas. Dipakai makruh. Jangan dipakai. Dapat paham. Berarti hukumnya meninggalkan makruh karena dapat pahala. Kalau tidak makruh, hukumnya dipakai boleh. Kalau meninggalkan makruh, hukumnya dapat pahala. Kalau tidak makruh dipakai boleh. Karena sudah tidak ada makruh. Kalau meninggalkan makruh, hanya dapat pahala. Apabila ini sedang memang tidak makruh, bukan meninggalkan makruh, memang tidak makruh, dipakai boleh. Tinggal karena menyatakan biar mandi. Akhirnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Hari ini hari Jumat. Biar mandi. Subuh tadi mandi misalnya, atau kayaknya mandi. Ada yang berniat lah. Sholat Jumat. Ada dulu asal mandi. Hukumnya boleh. Kalau ada berniat dari mandi sunat Jumat, hukumnya sunat. Nah, berarti memang belum berniat bisa mandi ulang. Kalau habis haid ibu-ibu, habis haid kebetulan Jumat, dua niat boleh. Sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat, dapat dua pahala. Berkali mandi sekali. Berarti niat itu melipat gandaran pahala. Kalau bukan berniat, datang di mana ada pahala. Ibu-ibu habis haid mulai, lalu yang pas kebetulan hari Jumat malamnya subuh Jumat, kemudian kebetulan hari Jumat hari raya, dia sengaja aku mandi wajib serta mandi sunat Jumat serta mandi sunat hari raya. Berapa pahala? 3. Berapa kali mandi? Dapat pahala banyak. Tasyrikun niat, penggabungannya ada dalam kitab Ibnu Khawaitiyah.
Nah berarti tidak makruh. Tinggal lagi dia niatkan ibadah. Kalau meninggalkan makruh memang ibadah. Kalau memang ini tidak makruh, berarti hukum makanya boleh. Tinggal lagi bagian ibadah. Kalau memang ini tidak makruh, dia pakai, tapi tidak ada niat untuk ibadah, boleh saja. Berpahala ada, berdosa ada, karena boleh. Tapi kalau ini makruh, dia pakai, tidak berdosa, dia tinggalkan, berpahala. Berarti hukum berpahala ibadah. Yes. Memang perlu ibu, jangan bingung ya. Masuk masjid, Pak Ibu lihat kita dan waktu masuk tadi kaki kanan kaki kiri. Nah, ada yang menjawab. Masuk masjid ibadah, tangan apa kaki kiri? Tidak ibadah, tapi tidak berusaha. Kalau kaki kanan beribadah, karena mengikuti sunnah Rasul. Umarnya itu yang disebut 24 jam ibadah. Karena nilainya ibadah terus. Terus bagaimana? Jawabnya masih. Kemudian apa yang tiada makruh? Maka tiada makruh memakai dia kalau air itu sedang tidak terlalu hangat, tidak terlalu sejuk, maka tiada makruh memakainya. Dan jika dihangatnya akan dia dengan najasa, walaupun dihangatkan air itu dengan najis. Paham kan ya? Ini Bapak Ibu, ini panci dia ada kibarnya. Di bawahnya ini kulit babi. Jadi begitu. Kulit babi ini atau kulit anjing dibakar, lalu kan jadi apa itu? Hangat. Air ini jadi hangat. Memakai air ini karena diangkatkan air ini tapi dari najis supaya mandi air hangat. Kan bisa kalau tadi air hangat. Itu kitab kita ini dari dan jika dihangatkannya akan dia dengan najasa dengan najis. Dan jikalau dengan najasah yang mughalazah sekalipun, walaupun najis mughalazah, kita ambil contoh najis mughalazah itu najis yang bersahabatan, iya berarti nanti air ini dihangatkan, ingat dihangatkan. Apinya, bahan bakarnya dari najis mughalazah, air di dalam panci, lalu air ini hangat untuk kita mandi. Nanti air diambil, dibuat dalam ember, kita sentuh-sentuh yang cukup untuk kita bisa mandi supaya badan kita sehat. Kalau tanya boleh nggak? Boleh. Karena ada persentuhan. Dari mana persentuhannya? Kita jadi buat kuliah dengan sampai segitunya Bapak Ibu. Pikirnya di Bapak Ibu ya kalau belajar fikih syukur. Memang kita fikih kalau kita bahas masuk, tapi sabar pembahasannya rumit. Nah, berarti panci dibuatin air, bahan bakarnya kulit anjing, kulit babi, 100%. Panasnya boleh diminum air, boleh dimakan mandi. Tapi kan kulit itu kan panasan, air kan panas menjadi buat dalam banyu dicampur. Nah kira-kira cukup untuk mandi. Kan orang gak juga itu. Nah memang jarang makan banyu orang mandi dari air hangat dari. Wah ini main apa tuh? Bapak nanya, kan listrik juga itu suci, nggak jadi masalah apa itu? Ya punya. Bagi lombok ditanam, pokoknya dari anjing, makan dari lombok
Sentuhan ada. Kalau mau utang boleh kan? Nah, ada yang boleh. Paksa dari sudut lumbuknya atau 7 kali besuhan bercampur tanah. Habisnya dulu. Selama tidak ada persentuhan, boleh. Karena antara tanah dengan lombok itu jadi masalah. Nah, ini begini. Dia mau pokok orang macam-macam orang jual pokok macam-macam. Ini pokok apa? Pokok sapi. Ini pokok apa? Semua najis. Ya Pak. Yang buat orang di lombok itu di terowongan itu di kacamata subur. Tapi dari sapi atau kambing bubur lombok tadi enak. Pokoknya dari sapi, dari kambing bubur lombok tadi enak. Ayam tadi bubur di besok anda bisa catat boleh nggak dimakan boleh. Tapi kalau dari anjing babi tadi jangan besok dulu 7 kali besokan. Lombok di besok 7 kali besokan dicampur tanah. Jadi nggak mau. Nah, idenya di situ. Kayak buruk kalau orang bertanam lombok, tapi dari najis babi atau anjing dijualnya di pasar. Tanggung jawab tenang bertanam lombok yang di tokonya lagi. Di lombok itu pokoknya dari mana? Itu malah hidup. Masih tahu. Jelaskan nih. Nah, berarti tadi dibakar. Benyo tadi di bawahnya kulit anjing, kulit babi, tidak mengapa air terima air karena tidak terjadi persentuhan. Tapi gue mempengaruhi jauh, anu baunya teguh. Pian berjalan pian ke dalam. Di situ kandang babi, kandang anjing banyak. Lalu baunya masuk ke hidung pian dibasuh 7 kali kah? Sedang sudah. Itu apa itu? Jelas sudah. Nah, itulah Pak gue. Nah, kemudian jamnya sudah sampai. Kita sambung kembali, yaitu ketiga air yang terjemur. Nah, air yang terjemur iya karena tanggul ada di belakang rumah kecil. Makhluk dua itu kira pembahasan nilai. Mudah kita sehat, hanya umur kemudian Al-Fatihah. Iya, dua iya sekali. Allah ya, mencari walau ya, mafu anna ya karim, mafu anna ya rahim, mafu anna ya arhamar rahimin, ya maulana ya mujib, ya hadiran la ya arsalna ilaika bil habib, aqdi hajatina ya Allah, aqdi hajatina ya rahman, aqdi hajatina ya rahman muslimin. اللهم اجعلنا ولجميع الحاضرين والحاضرين في هذا المجلس صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل. اللهم صل على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.